Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rombongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ditangkapnya Graziano, yang mana Graziano ini adalah salah seorang pendeta dan apologet Kristiani, yang mana beliau ditangkap karena menyebarkan berita hoax, yaitu memberitakan tentang hadis. Namun Graziano ini hanya mengarang-arang saja. Beliau tidak membacakan hadis yang sebenarnya terdapat di dalam hadis tersebut, melainkan mengarang sendiri, mengucapkan kata-kata sendiri. Nah, oleh karena itulah maka Graziano ini dapat didelik dengan pasal berita hoax, yang mana beliau menyebarkan berita hoax, yaitu menyebarkan tentang hadis namun mengutip hadis dan menarasikannya sendiri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nggak woro-woro, nggak bikin resepsi, nggak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah, Nabi. Oleh tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot, menggauli. Allah sudah membuktikan kebenaran janjinya, dan alhamdulillah tadi malam sebelum ditangkapnya, bukan tadi pagi. Tadi malam Graziano itu sudah ditangkap di Polda Jawa Timur. Selama ini 9 bulan kan kita cari ya. Saya sampai cari ke Malang, saya datang ke Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Kita cari alamatnya yang di Surabaya, ternyata udah berubah jadi tempat lain. Alhamdulillah waktu itu seolah-olah dia itu kebal hukum. Kapoldanya kan kita agak pesimis ketika Kapoldanya Pak Niko Afinta yang agamanya Kristen ya. Harusnya polisi tidak berpihak pada agama manapun. Dan salah satu dari tim kita, alhamdulillah ternyata saudaranya Kapolda, Pak Tony Harmanto. Beliau sedih sekali melihat itu, kok nama Nabi dibeginikan. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi, karena untuk menjaga kerukunan beragama, menegakkan hukum dan keadilan. Tadi malam Graziano ditahan di Polda Jawa Timur. Nah, kita berharap, kita doakan ini menjadi pelajaran bahwa apapun suku, bangsa, ras, dan agama kita, menghina orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina kepercayaan orang lain itu kejahatan. Juga pelajaran buat teman-teman yang agamanya masih Kristen khususnya, karena Graziano kan jelas di GBI Rock ya, seorang S2 teologi, apalagi khususnya para penginjil dan pendeta. Kitab suci Anda itu Al-Quran atau Alkitab? Kalau kitab suci Anda bukan Alkitab, ngapain ngurusin Alkitab? Yang harus ngurus Al-Quran gitu. Kalau mau masuk Islam dulu lah. Nanti kita ajarin yang benar tafsirnya. Aduh, inilah biar kalian tahu susahnya bagi kami sebagai seorang apologet dan enaknya bagi si Paul Zhang. Dia tinggal menghina-menghina, orang itu tidak bisa nangkap Paul Zhang, maka kamilah yang menjadi sasaran. Tahu kalian apa yang terjadi kawan? Tunggu kubukakan sedikit. Waduh. GP ditangkap Polda Jatim. Aduh. Pastikan atas dasar pasal apa dan barang bukti yang seperti apa yang kemudian si Graziano ini ditangkap. Tetapi saya hakul yakin
bahwa ditangkapnya Gracia Velo ini berkenaan dengan sebuah barang bukti video bagaimana dia menghujat, membuat hadis palsu ya. Jadi bukan tafsirnya yang kita tidak terima, bukan. Karena tafsirnya hal-hal yang sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi narasi yang digunakan oleh Gracia Velo yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW inilah yang kemudian diduga ya melakukan delik pidana, yaitu penodaan agama, penistaan agama, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 156A KUHP. Karena berhubung yang bersangkutan ini melakukannya di YouTube ya, maka bisa dijungtokan dengan jungto pasal yo pore sinyalku elek man ya sepurane sing kata jungto pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Dan si Gracia Velo ini pun saya rasa bisa ya dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946 ya tentang penyebaran berita hoaks yang kemudian dituntut ya atau diancam pidana 10 tahun penjara. Nah.